I love you. Just stay. Halo Sobat Film, bertemu lagi bersama saya yang akan kembali membahas sebuah alur cerita film action menarik yang pastinya akan sangat seru untuk kalian tonton. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Daripada Penasaran, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP. Cerita berkisah tentang Emma, seorang wanita cantik yang sedang menjalankan misi yang dipandu oleh seorang pria melalui telepon. Setelah menyelesaikan tugasnya di Buenos Aires, Argentina, Emma melepas penyamarannya dan kembali ke penampilan aslinya. Sesampainya di rumah, Emma disambut hangat oleh kedua anaknya. Dia berbagi dengan suaminya yang bernama Deb bahwa dia baru saja kembali dari perjalanan bisnis ke Nebraska, menyembunyikan sebuah fakta bahwa dia sebenarnya berada di luar negeri. Atas kesibukannya itu, Emma akhirnya lupa bahwa hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-7, hingga membuatnya merasa bersalah. Honey, Restaurant. I'm gonna be the. happy anniversary. Keesokan paginya, saat menyiapkan sarapan untuk keluarganya, Emma menerima pesan dari Raj, orang yang selalu mengatur pekerjaannya. Raj memberitahunya bahwa kliennya senang dengan pekerjaannya di Argentina dan mereka telah menerima pembayaran untuk pekerjaan itu. Namun, Raj memperingatkan Emma untuk tidak menarik terlalu banyak perhatian pada dirinya sendiri karena fotonya telah muncul kembali dalam daftar orang yang dicari di situs web gelap. Namun untungnya Raj telah mengurus tawaran bounty tersebut. Dia kemudian memberinya tugas baru, tapi Emma menolak, menjelaskan bahwa dia baru saja kembali ke rumah. Raj terus mendesak Emma karena kliennya bersikeras untuk mendapatkan orang terbaik untuk pekerjaan itu. Mereka bahkan menawarkan pembayaran dalam jumlah besar, cukup untuk menjaga Emma agar tetap aman dari kejaran penguasa yang dikenal dengan sebutan Soporek, sebuah kelompok yang terkenal karena memposting hadiah di situs gelap. Alright. Boring one. Good job. Welcome. Pada malam harinya, Deb menyarankan liburan untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-7. Tapi Emma menolak, takut dia akan mengecewakan keluarganya lagi dikarenakan dia selalu membuat janji namun selalu terbatalkan. Deb kemudian membuat rencana dengan memberinya sebuah kostum perawat untuk permainan peran romantis. Namun Emma punya pendapat yang berbeda. Dia berniat mengundang Deb untuk menemuinya pada malam besok di sebuah bar, di mana mereka akan berpura-pura menjadi orang berbeda dengan menggunakan nama samaran. Mereka berencana bertindak seolah-olah baru pertama kali bertemu sambil memesan sebuah kamar hotel mewah di sana. I won't be. Dangerous meeting in a bar. Di pagi hari, Emma menceritakan rencananya itu kepada Kelly, adik perempuan Deb, dan memintanya untuk menjaga anak-anak mereka. Hingga malamnya, Emma pun tiba di Royal Grand, sebuah hotel mewah untuk kencannya dengan Deb. Sementara di sisi lain, Deb terlihat malah terjebak kemacetan, serta kehilangan sinyal saat mencoba memberitahu Emma tentang penundaan tersebut. Di dalam bar, penampilan Emma yang aduhai rupanya telah menarik perhatian seorang pria tua yang sedang memperhatikannya. Dia mencoba menggoda dan memperkenalkan dirinya sebagai Bob Kellerman. Emma berusaha mengabaikan pria tua itu, namun dikarenakan kakek tersebut yang tetap terus menggodanya, Emma pun akhirnya membiarkan dirinya untuk berkenalan dengan kakek itu. Namun, Emma di sini menggunakan nama Alice Overby sebagai identitasnya, sambil mengaku sebagai pekerja keuangan. That's why. Are you in finance too? What you do? Bob terus mendekatinya hingga akhirnya Deb tiba. Deb memperhatikan bahwa Emma tampak tidak tertarik pada Bob dan malah memandangi seorang pria di sudut bar yang baru saja tiba, yang tak lain adalah dirinya sendiri, yang kemudian langsung mendekati Emma. Selaki kakek tersebut pergi ke toilet sambil memperkenalkan dirinya sebagai Jack Dawson, menggunakan nama samaran sama seperti Emma yang berperan sebagai Alice Overby. Because I. Well, I'm Jack Dawson. Leo. Yes. Saat Jack memesan minuman, Bob kembali ke meja mereka dan dengan bangga menceritakan bahwa dia telah memenangkan kontrak yang signifikan. Ia mengajak Alice dan juga Jack untuk ikut merayakan pencapaiannya. Setelah minum beberapa kali, Bob memberi mereka nomor kamarnya, menyarankan agar mereka melanjutkan pesta di sana. Dan ketika mereka sampai di kamar, Emma memutar musik dan meminta Deb menunggu di tempat tidur. Meskipun Emma mengaku perlu menyegarkan diri di kamar mandi, yang nampak sepertinya memang sengaja menundanya.
Deb akhirnya malah tertidur dan Emma meninggalkan pesan di selembar kertas sebelum memeriksa stopwatch di ponselnya. Emma yang pergi rupanya tiba di kamarnya Bob, yang dari sinilah akhirnya diketahui bahwa Bob sebenarnya adalah seorang hitman yang baru saja melenyapkan seorang diplomat. Dia menganggap dirinya beruntung telah melihat Annabella, seorang hitman paling dicari yang kini tepat di depannya. And the fools me this one stepped away to take the one and only. Bob yang telah memberinya nomor kamar sebelumnya rupanya bukan untuk menghabisinya, tetapi karena dia penasaran mengapa seseorang yang bernama Anna telah meninggalkan sebuah sindikat hitman terkenal di dunia yang biasa disebut dengan Sovereign, sebuah kelompok yang mengirimkan sebuah hadiah bagi mereka yang bisa membawa Anna hidup-hidup di hadapan mereka. Di sini pun akhirnya terungkap bahwa identitas Anna tersebut rupanya adalah Emma yang kini telah mengubah identitasnya, yang dijelaskan pernah bekerja untuk kelompok hitman bernama Sovereign yang terpaksa mengubah identitasnya dikarenakan pemimpin Sovereign bernama Gwen Carver yang sedang memburunya. Bob kemudian mengancam Emma untuk mau bekerja sama dengannya dalam hal seorang hitman agar mau memberinya 60% dari semua pekerjaan yang telah dilakukan oleh Emma, yang mana jika Emma tidak mau menuruti permintaannya itu, Bob berkata akan menghubungi Sovereign dan mengklaim hadiah atas penangkapannya. I think we're getting close. Guys like you away from me. Emma pun menolak permintaan itu sambil mengungkapkan bahwa minuman Bob di bar yang sebelumnya telah dia minum itu rupanya telah diisi Emma dengan sebuah racun hingga membuatnya kini sekarat. Lethal. Yeah. Are you alright? Oh. My friend. In your sight. I have a family to protect. Dan saat Emma hendak mengambil senjatanya, Deb yang sudah terbangun menelepon untuk menanyakan keberadaan Emma. Namun, Bob yang tiba-tiba belum koit rupanya hanya buta karena racun. Mencoba untuk menembaknya, setelah menutup telepon Deb, Emma pun dengan mudah menghabisi Bob yang sudah loyo itu. Setelah menyelesaikan tugasnya, Emma kembali ke kamar dan kembali melanjutkan kemesraannya dengan Deb. Keesokan harinya kembali ke rumah bersama Deb dan anak-anak mereka. Emma tampak serius ketika dia mengirim pesan kepada Raj, memberitahukan kepadanya tentang apa yang terjadi malam sebelumnya, sambil mengabaikan pertanyaan Deb yang berulang kali. No screens at the Don't get to be on the phone. Tak lama kemudian, Raj menelpon, membuat Deb semakin penasaran dengan apa yang dirahasiakan oleh Emma. Raj menasehati Emma untuk tidak terlalu menarik perhatian karena kejadian ini akan segera menjadi berita utama dan kemungkinan besar Gwen akan mengetahui lokasi Emma. Raj. Hingga kemudian Raj pun menginstruksikan Emma untuk segera menuju ke bandara. Di dalam rumah, Deb menerima telepon dari Kelly yang memberitahunya tentang tragedi di Royal Grand Hotel dan mengiriminya link berita, hingga membuat Deb terkejut saat dia melihat korbannya yang tak lain adalah pria yang mereka ajak bicara saat itu. Karena panik, Deb memberitahu Emma bahwa berita tersebut mengisyaratkan polisi mencurigai sepasang suami istri yang pada saat itu terlihat bersama korban, meski yakin mereka bukan pelakunya. Deb ingin menghubungi polisi sebelum mereka dapat mengidentifikasi mereka dari rekaman CCTV. Namun, penggunaan identitas palsu di hotel hanya akan membuat mereka terlihat semakin mencurigakan jika dianggap sebagai tersangka. Akhirnya, Deb membatalkan rencananya dan mereka memutuskan untuk menunggu polisi untuk mendekati mereka terlebih dahulu. Maybe they can. Wait. Yeah. It just. Di saat yang sama, Emma menyebutkan bahwa dia harus mengejar penerbangan lokal untuk pertemuan yang tidak direncanakan di kantornya pada besok harinya. Deb awalnya keberatan karena dia baru saja kembali, namun akhirnya dia setuju. Keesokan harinya, setelah berpamitan dengan anak-anaknya, Deb memberitahu Emma bahwa dia akan menjemputnya di terminal kedatangan domestik ketika dia kembali pada hari Senin. And oh god, Kara's new pick of you. Begitu Emma pergi, Deb terus memantau pemberitaan tentang koitnya Bob di media sosial. Polisi telah menemukan foto mereka dari rekaman CCTV hotel dan hanya masalah waktu saja sebelum mereka teridentifikasi. Deb semakin cemas dan mencoba menghubungi Emma beberapa kali, namun teleponnya tetap tidak aktif. Dan pada hari kepulangan Emma yang dijadwalkan, Deb yang pergi untuk menjemput malah tak menemukan Emma pada keberangkatan penerbangan lokal dimanapun. Ketika Deb kembali ke tempat parkir, ketakutan terburuknya menjadi kenyataan. Dua orang detektif dari NYPD mendekatinya dan mengantarnya ke kantor polisi. Emma? Mereka menanyai Deb tentang tragedi Bob Kellerman di Royal Grand Hotel dan mengapa dia menggunakan nama palsu. Deb dengan jujur menjelaskan bahwa dia baru saja bertemu Bob dan nama palsu itu hanyalah bagian dari permainan peran yang dia mainkan bersama istrinya dengan berpura-pura menjadi orang asing. Namun para detektif merasa penjelasan ini sulit dipercaya.
Well, look. Just to spice things. You and your wife. Tak lama kemudian, seorang agen intelijen bernama Gwen Carper masuk dan memberitahu Depp bahwa istrinya bukanlah Emma Rayburn yang asli. Yang membuatnya terkejut, wanita yang telah menjadi istrinya itu rupanya telah menyamar sebagai orang yang sudah meninggal 8 tahun lalu dan berhasil menjalani kehidupan palsu selama 7 tahun terakhir. Foto istrinya di bandara Buenos Aires seminggu sebelumnya dijadikan bukti, membuat Depp sadar bahwa Emma berbohong soal kepergiannya ke Nebraska. Dia juga menemukan identitas sebenarnya dari Bob yang dia temui di bar, yang rupanya bernama asli Derek Wowley, yang merupakan seorang hitman. Depp semakin terkejut ketika dia mengetahui bahwa Raj bukanlah supervisor seperti yang sering dikatakan istrinya, melainkan seorang yang mencarikan klien untuk Emma sebagai wanita hitman. Gwen juga mengungkap bahwa istri Depp bernama asli Annabella, seorang hitman paling dicari di berbagai benua. Pada awalnya Depp mengira itu hanyalah sebuah lelucon, tetapi menjadi jelas ketika semua orang di ruangan itu menganggapnya sangat serius. We need you. I'm sorry. Depp bergegas kembali ke rumah dan mulai mencari barang-barang rahasia Emma. Hingga akhirnya ia menemukan berangkas tersembunyi berisi wig, paspor palsu, dan juga senjata api. Semakin banyak kebenaran yang terungkap, Depp mulai meragukan istrinya. Namun dia berencana ingin berbicara terlebih dahulu kepada istrinya itu secara langsung sebelum dia mengambil keputusan. Dia mati-matian mencarinya, hingga menolak upaya agen Gwen yang ingin menggeledah rumah mereka, yang meyakinkannya tentang aktivitas kriminal istrinya. Sementara itu di Berlin, beberapa anggota Super Ranch sedang melacak Emma ketika dia mencoba melarikan diri. Meskipun Emma berupaya menyesatkan mereka dan melarikan diri dengan mobil Raj, mereka terus mengikuti setiap gerakannya sampai dia berhasil melumpuhkan salah satu dari mereka. Meskipun dia berhasil lolos dari konfrontasi dengan anggota Super Ranch yang tersisa, Raj akhirnya harus kehilangan nyawanya setelah sebelumnya dia mendapat suatu tembakan yang membuatnya kehabisan darah. Di sisi lain, setelah polisi pergi, Depp menghubungi setiap nomor di kartu nama yang ia temukan di berangkas rahasia Emma. Hingga pada akhirnya salah satu nomor itu berhasil menghubungkannya dengan Emma. Setelah melalui obrolan yang begitu emosi, Depp akhirnya mengetahui tentang istrinya tersebut yang rupanya berada di kota Berlin, yang kemudian dia putuskan untuk segera menemuinya secara langsung. But you're not. Listening to this woman. I lied about. You are my wife. I am coming. Tak lama kemudian, Emma dan Depp akhirnya dipertemukan kembali di sebuah bar di Berlin. Emma pun mengakui tentang masa lalunya itu kepada Depp, termasuk mengakui bahwa nama aslinya memanglah Anna dan dia telah dilatih sebagai seorang hitman sejak kecil. Emma juga menjelaskan bahwa ayahnya adalah seorang mantan agen rahasia yang telah pensiun, yang pada saat itu memulai sebuah perusahaan keamanan swasta bernama Sovereign dengan agennya yang tak lain adalah Gwen Carper, wanita yang sebelumnya memperkenalkan Depp pada identitas asli istrinya itu. Dijelaskan pula bahwa agen Gwen telah membawa Anna bersamanya setelah ayahnya meninggal. Anna telah mengalami kekerasan sejak usia muda dan menerima pelatihan bertahun-tahun untuk menjadi seorang hitman. Dia awalnya percaya pada misi yang selalu diberikan oleh Gwen, mengira dia memerangi kejahatan dengan melenyapkan semua orang jahat. Namun seiring bertambahnya usia, Anna pun menyadari bahwa itu semua hanyalah kebohongan. Dan saat Anna sedang bekerja di Boston, dia bertemu Depp yang membuatnya merasa dihargai dan diperhatikan untuk pertama kalinya. Sejak saat itulah Anna pun mulai mendambakan kehidupan normal. Dia hanya mengambil pekerjaan sesekali untuk membiayai perlindungan keluarganya dari pengejaran Sovereign. Terlepas dari semua kebohongan yang dia katakan, Anna memohon pada Depp untuk percaya bahwa cintanya padanya selalu tulus. Over and then had more reach, more cup. I was so young and she talked to me. You were the first person. Dia datang ke Berlin untuk mendapatkan paspor Kanada agar Depp dan anak-anaknya dapat memulai kehidupan baru. Emma berjanji bahwa begitu mereka menyelesaikan masalah mereka dengan Sovereign, dia tidak akan pernah ingin menjadi wanita hitman lagi. Bahkan setelah mengetahui segalanya tentang istrinya, Depp mengatakan dia masih mencintainya. Namun, reuni mereka terhenti ketika beberapa anggota Sovereign datang mengepung mereka, membius Emma dan membawa mereka pergi. Time to go. Your boyfriend and your little. Ketika Emma sadar kembali, dia menyadari Gwen yang tidak hanya menculik dia dan juga Depp, tetapi juga kedua anak mereka. Gwen menawarkan Emma kesempatan kedua untuk bergabung kembali dengan kedaulatan, hingga pada akhirnya dia terpaksa menerimanya dengan syarat agar wanita tersebut tak menyakiti kedua anaknya. Gwen menerima dan kemudian menginstruksikan agar Emma mau melenyapkan Depp yang dinilai akan menghalangi Emma
sementara Gwen yang akan membawa anak-anak mereka untuk bermain. And of course we were and I love you're not just one bullet. Emma kemudian membawa Dave ke hutan dan memberitahunya bahwa ada penembak jitu yang sedang mengawasi mereka. Dan saat mereka berjalan, Emma yang bingung kemudian tak ada pilihan lain selain merenungkan rencananya, yang tiba-tiba langsung menembak Dave hingga membuatnya pingsan. Huh? Please. Okay. Anggota Sovereigns lainnya yang datang mengkonfirmasi kedugaan kematian Dave karena Emma yang telah menghabisinya. Saat wanita itu memeriksa tubuh Dave, Emma dengan cepat menyerangnya ketika ada pohon yang menghalangi pandangan penembak jitu. Setelah Emma menghabisi wanita itu, Dave tiba-tiba sadar kembali. Ternyata tembakan Emma hanya menimbulkan luka ringan pada tubuhnya. Emma kemudian juga berhasil melenyapkan penembak jitu yang saat dia mencarinya. Dan setelah itu langsung bergegas secara diam-diam mendekati gedung tempat di mana anak-anak mereka dan juga Gwen berada. Dan setelah berhasil menjatuhkan beberapa penjaga, Emma dan Dave membagi tugas mereka. Dave akan menyelamatkan anak-anak mereka, sementara Emma yang akan menghadapi Gwen. Di dalam gedung tersebut, Emma kemudian berhadapan dengan antek Gwen yang lumayan ganas, hingga menimbulkan sebuah pertarungan yang begitu epik. Dan setelah berhasil menang, Emma langsung mengejar Gwen yang kabur ke dalam hutan. Yang mana dalam pertarungan kucing-kucingan tersebut berakhir dengan kemenangan Emma, yang dengan sengaja kemudian meninggalkan Gwen yang telah dia buat sekarat. Emma pun segera kembali ke gedung untuk berkumpul kembali dengan keluarga kecilnya, menunjukkan kesediaannya mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi mereka, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan nyawanya sendiri. Let's go grab your jackets. Wyatt, let's go. Setelah melewati beberapa hari yang melelahkan, Emma merasa lega melihat anak-anaknya yang selamat dan kembali menjalani kehidupan keluarga normal seperti semula. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan. Some Listen, we have to get down. got into a fight, buddy. I want a hamburger. Okay, hey.